contoh ini Bunda. Lah ini nanti apakah setiap hari kayak gitu Bunda? Perlu urut-urutannya kayak gitu? Ya, urutan-urutan itu disesuaikan dengan kondisi dari lembaga. Tetapi guru memberikan panduannya. Oh, ada panduan. Ya, ya. Kan mesti setiap hari itu mesti orang semua keluarga itu mesti urutan pertama adalah bangun tidur. Bangun tidur. Habis bangun tidur itu ngapainnya. Jangan sampai anak bangun tidur tidak diajak beribadah, langsung nonton TV. Betul. Nah, itu loh yang kita nggak inginkan gitu. Harusnya anak bangun tidur pagi ya, terus diajak beribadah, terus diajak berolahraga. Nah itu yang kita tuntut sehingga nanti semester 2 itu anak-anak sudah mampu. Itu Kak Iyo. Oh ini ya, ini obrolan sangat manfaat sekali ini. Nah ini Bunda, ini sebenarnya juga saya pengen mendengarkan dari Sobat Kunata yang ada di luar. Mungkin kalau ada mau tanya-tanya ini ya, tapi ada tidak ya? Coba kita, halo, apakah ada? Bisa langsung telepon interaktif di 0800 150 3696 bebas pulsa, dan ini nanti bisa pertanyaan-pertanyaan yang susah, terserah, pokoknya bisa. Di sini ada dua narasumber yang hebat-hebat, ada Bunda Galuh dan juga Bunda Erlina. Nah, kalau ada bisa langsung saja, bisa langsung telepon di sini. Oke, bisa kita lanjut lagi Bunda, karena di hari Jumat ini kita tidak 2 jam nih ya, ini hanya 1 jam, jadi kita agak padat nih ya, tidak seperti yang kemarin-kemarin kita santai, tapi tidak apa-apa, walaupun hanya 1 jam, tapi kalau itu sangat manfaat kelihatannya, ya udah, kelihatannya kalau udah cukup ya nanti ditanyakan bisa langsung di luar ya. Jadi nanti saya untuk Sobat Kunata kalau pengen tahu nomornya Bunda Galuh maupun Bunda Erlina saya tanyakan nanti. Iya. Oke. Oh, kalau untuk Bunda Erlina mungkin contoh-contohnya materi, mungkin ada contoh-contoh yang sudah disiapkan juga buat Bunda Erlina, gimana Bunda? Karena anak PAUD itu ini ya bermain, jadi orang tua nggak usah membayangkan belajar itu duduk di meja. Itu nanti anaknya stres, orang tua juga stres, karena anak itu kan cenderung dia bergerak, jadi bisa bermain, misalnya dengan lompat tali dengan adiknya atau kakaknya, atau dengan ayah bunda. Nah itu juga suatu belajar, jadi di situ anak belajar motoriknya, kemudian belajar kerjasama, karena kan untuk muter talinya itu kan harus 2 orang kan Kak Yo. Terus juga belajar bahwa oh ternyata kalau tali itu bergerak itu nanti ada anginnya, swing gitu kan, harusnya ada terasa gitu, ada timbul angin, timbul suara. Nah itu kan suatu pembelajaran sains di situ. Oh gitu. Nah, terus dengan balok, menyusun balok di situ anak akan belajar kalau balok itu disusunkan dari yang bawahnya itu yang besar dulu, terus nanti kecil-kecil gitu. Terus juga ketika menyusun balok itu juga ketika bidangnya miring, itu dia naruh barang kan pasti jatuh. Nah itu kan suatu pembelajaran juga itu dari situ. Jadi anak itu mengeksplor sendiri dari pengalaman-pengalaman yang dia lakukan dari bermain itu. Jadi harus kreatif. Kalau yang Bunda ikuti aja anaknya tuh mau belajar apa. Jadi nggak terlalu mengurangi stres nggih. Jadi kita harus siapkan rumah itu sebagai sekolah, misalnya dengan rak-rak mainan itu juga ditaruh di yang pendek, terus juga atau bisa belajarnya bisa di lantai, di karpet itu kan anak lebih senang di karpet, atau kursinya juga yang kecil, mejanya juga kecil, terus disiapkan yang berbahaya itu disingkirkan, misalnya kayak stop kontak, terus yang paling tidak nanti kita tutupin karena itu yang bahaya. Kalau yang kita tutupi dengan plaster mungkin gitu ya, itu kan mengurangi jadi orang tua bisa lebih menikmati lagi, anak-anak juga bebas. Baik Bunda, ini ada pertanyaan nih, mohon maaf nih, ini ada pertanyaan ini dari Bunda Fitri nih, ada di rumah ini, yaitu pertanyaannya bagaimana yang orang tuanya kalau bekerja Bunda? Iya. Yang jadi ini maksudnya itu yaitu yang orang tuanya itu bekerja semua. Betul. Gimana Bunda? Ya, memang itu yang menjadi kendala ya. Makanya saya harus
saya sampaikan, guru itu harus paham masing-masing karakteristik dari keluarga itu. Ya. Jadi ada orang tua yang bekerja, kemudian anak tidak dengan orang tua keseharian. Ya. Nah, ini guru harus tahu. Kalau orang tuanya bekerja, ya, dan guru itu harus pegang kontak person dari orang yang setiap hari berada bersama anak. Nggak mungkin kan anak sendirian di rumah. Iya, biasanya sama pasti kakaknya. Ada pengasuhnya, susternya, atau juga sama eyangnya. Nah, kontak person itu yang dia pegang gitu. Dia mungkin bersama dengan mama papanya itu mungkin dari bangun tidur sampai jam 8 ya. Mama papanya berangkatnya mungkin jam setengah 8, jam 8. Nah, tapi mohon dipastikan juga bahwa mama papanya juga terlibat bangunin anak pagi. Itu kan nggak repot banget toh. Ya jangan malah anaknya biarin aja lah, orang libur nanti bangunnya jam 11. Nggak begitu. Nggak begitu ya. Enggak. Ya. Jadi materi-materi itu tidak materi-materi yang orang tua harus meluangkan waktu khusus setiap hari, tidak. Jadi kalau itu mau diberikan materi-materi berupa hasil karya, ya bisa dikerjakan ketika orang tua libur, hari Sabtu atau Minggu. Iya. Jadi misalnya dalam 1 bulan kita kasih 4 yang menghasilkan hasil karya, ya. Dia kerjakan 2, dia kerjakan 1 saja bisa. Oh, udah bisa. Bisa, itu sudah bisa kita ambil nilai perkembangannya. Begitu. Jadi bukan untuk nilai hasilnya dapat A, tapi iya, nilai perkembangannya loh ya. Nah, diambil dari situ. Oh, nggak harus 4-4-nya ini. Oh, ini nggak disiplin, ini suruh ngerjain 4 kok. Tidak. Jadi nanti dia disiplin ngerjain 4 tapi ngerjain papahnya sama aja. Sama saja ya. Iya. Biasanya kan begitu, Bunda. Iya, Biar cepat. Tetap yang ngerjain anak, orang tua itu memberikan motivasi, memberikan pendampingan ke anak supaya bisa menyelesaikannya. Nah, itu yang materi-materi yang mungkin menghasilkan hasil karya ya. Nah, kalau yang enggak, yang dalam keseharian ya materi-materi keseharian anak saja itu sudah belajar. Kalau tadi misalnya disampaikan Bu Erlina ada balok-balok, lah kalau di rumah nggak ada balok kita pakai apa? Bisa pakai bantal. Oh begitu. Ya. Itu juga penilaian juga sebenarnya ya. Susternya diajak hari itu, suster hari ini mau tidur diajak yuk menghitung bantal sama guling, ditumpuk-tumpuk gitu. Itu berhitung aja ya sebenarnya. Iya, sebenarnya sudah ada konsep hitungnya. Konsep apa? Geometrinya juga ada. Iya. Konsep geometrinya yang mana? Itu tadi yang besar, besar, kemudian kecil dan sebagainya. Bentuknya guling itu, bentuknya bantal itu. Walaupun gitu. belum diterangkan, tapi sebenarnya sudah mengetahui kalau ya. Kita harus pakai balok. Balok itu mahal loh, 1 unit 600.000. Gak kan kita minta mereka untuk beli juga ya, kadang setelah aja beli kan juga nunggu bantuan juga gitu. Jadi ini kalau untuk di rumah, ini kan kemarin saya dengar sebenarnya untuk rumahku sekolahku ini, apakah memang di rumah itu perlu kita buat seperti sekolahan atau seperti kelas? Nah ini kan kenapa saya tanyakan begini, karena saya tahu kemarin saya datang dengan Bunda Galuh bilang gitu, ini ada satu ruangan yang sudah saya buat anak saya, tapi itu SMP. Nah, apakah untuk yang di PAUD ini bisa kayak gitu juga, Bunda? Nggak usah, nggak perlu ya. Setiap sudut di rumah itu untuk anak PAUD itu adalah kelas. Gitu. Beda. Kenapa kalau saya mengatakan di rumah saya siapkan satu ruangan untuk kelas anak saya dan saya buat homeschooling di rumah karena anak saya di SMP sudah akademis, dia perlu tempat duduk untuk mengerjakan tugas-tugasnya itu. Tapi kalau anak PAUD di setiap sudut rumah itu sudah kelas bagi itu sudah kelas bagi gak harus disetting satu ruangan khusus untuk mereka, itu tidak ya. Mau di kamar mandi itu juga sudah sudah iya bisa. Mau mandi itu kan yuk sebelum mandi buat gelembung yuk, itu sains juga gitu. Kelas itu sebenarnya pembelajaran di PAUD itu begitu. Jangan terus dipilah-pilah kayak mata pelajaran. Nah, ini bayangan orang tua kayak gitu, Bunda. Enggak, bukan begitu. Itu yang sudah akademis ya. Nah, sudah SD, SMP begitu ya, sudah di satuan SD, SMP. Tapi kalau di satuan PAUD tidak. Belajarnya anak itu melalui bermain.
Dan dengan bermain itu dia akan menghasilkan hasil belajar yang tanpa disadari. Tanpa disadari. Oh, jadi memang beda juga ya Bu antara untuk itu PAUD. uniknya anak itu. Iya, gitu. oh iya, uniknya anak berbeda satu dengan yang lain. Dan ini juga nanti kalau bisa diterapkan di rumah, semua orang tua menjadi pahlawan keluarga. Waduh. Menjadi guru pendidik pertama dan utama. Oh, mungkin orang tua akan menikmati itu iya, nanti. betul. Mungkin saya sampai ke pernah dengar nih dari teman saya juga ini ada kata-kata yang bagus ini mungkin bisa untuk orang tua yang di rumah maupun di sekolahan atau guru-guru, yaitu dia berkata atau menulis itu berpura-pura pintar itu bisa. Kalau berpura-pura pintar itu bisa, tetapi kalau berpura-pura kreatif itu tidak bisa. Iya itu. Iya, berpura-pura pintar itu tidak bisa. Tapi bisa, berpura-pura pintar itu bisa, bisa. berpura-pura kreatif itu tidak bisa. Karena sebenarnya kreatif itu bagi saya, Iya. orang yang benar-benar kreatif, apa saja yang dikerjakan tanpa disadari itu sudah Ide-ide yang baru. tanpa disadari. Jadi orang kreatif itu tidak memerlukan tempat khusus, waktu khusus untuk menghasilkan ide-ide. Bisa jadi dia di kamar mandi, Iya, punya ya, ide-ide yang dapat baru ya. ide, Ya. Lagi nongkrong di mana dapat ide itu orang kreatif. Dan sebenarnya di semua manusia di bumi ini ya oleh Allah diberikan semua potensi ya. Ada potensi spiritual, Ya. ada potensi fisik, Ya. ada potensi sosial, ada potensi akademis, dan yang terakhir ada potensi kreatif. Semua punya potensi kreatif, hanya bidangnya beda-beda. Jadi ini Nah, kenapa dia bisa bilang aku tidak kreatif? Karena dia tidak mengasah. Dia tidak gitu ya. melatih kreativitas. Jadi hanya menerima aja ya, hanya menerima aja ya. Bukan menerima, dia Gimana? tahu tapi tidak memetakan potensi dia. Tidak memetakan. Sebenarnya dia, aku sebenarnya bisa nyanyi, tapi dia nggak ngasah. Aku bisa bikin puisi, tapi dia nggak ngasah, nggak latihan. Akhirnya semua manusia itu punya potensi kreatif. Oh begitu. Apalagi Wah. orang tua, gak ada orang tua bilang aku nggak bisa nyanyi. Iya, iya, bohong iya. semua Bohong bisa semuanya. nyanyi tuh. Iya, Aku nggak Bunda. bisa dongeng. Iya, Bisa. bisa semua. Baik Bunda, wah ini tidak terasa kita sudah 1 jam ini. Wah sebenarnya kurang ya Bunda ya. Iya. Jadi kalau untuk masa kreatif ini saya ini menurut saya saja ya. Nanti mudah-mudahan nggak salah ya. Jadi kalau orang-orang kreatif itu tidak ada kekurangan dan tidak ada kelebihan, tetapi punya kecerdasan. Ya. Orang kreatif. Sebenarnya manusia juga semua menurut saya itu cerdas kok. Allah itu luar biasa memberikan manusia itu dengan semua potensinya. Tinggal bagaimana si manusia itu merawat, mengembangkannya begitu. Sebenarnya itu. Oke, baik Bunda. Mudah-mudahan untuk Sobat Konata ini bisa menerapkan juga ini ya semuanya. Iya. Mungkin yang mendengar Bapak Ibu semuanya yang ada di rumah itu bisa menerapkan juga rumahku sekolahku ini. Dan karena waktunya juga begitu pendek sekali ini ya, nggak terasa ya. Kita kalau ngobrol sama Bunda Galuh, Bunda Erlina itu nggak terasa loh 1 jam. Kemarin 2 jam aja kurang ya. Oke, ya untuk sahabat Konata di pagi hari ini kita cukup dulu, tapi saya kepingin closing statementnya buat Bunda Galuh dan juga Bunda Erlina. Silakan mungkin dari Bunda Galuh terlebih dahulu, silakan. Saya? Bunda Galuh. Oh, iya, oke. Yang ingin saya sampaikan di akhir acara ini ya, untuk semua mama, papa, ayah, bunda, umi, abi ya, yang nanti hari Senin sudah akan memulai rumahku sekolahku ya, saya berharap sambut dengan bahagia karena mama, papa, umi, abi, ayah, bunda sebenarnya adalah guru idaman dan guru idola bagi anak-anaknya. Guru idaman dan guru idola bagi anak-anak itu bukan yang ada di sekolah, tetapi sebenarnya yang ada di rumah. Nah, mari kita belajar bersama bagaimana pola asuh yang benar, pola asuh yang efektif untuk anak-anak kita. Insya Allah tidak ada kata tidak bisa selagi kita mau. Oke? Terima kasih. Terima kasih. Untuk Bunda Erlina ada tambahan?
Untuk Yanda Bunda, semoga acara ini bisa lebih mendorong Bunda Yanda untuk menikmati waktu bersama anak lebih dari sebelumnya. Ketika tidak semua guru adalah orang tua, yang pasti adalah setiap orang tua adalah guru. Iya, terima kasih Bunda Erlina dan Sobat Konata. Dengan closing statement ini dari Bunda Galo dan juga Bunda Erlina, maka acara Gebyar PAUD Ceria Mengudara 2020 kita cukupkan. Terima kasih Bunda Galo, Bunda Erlina sudah hadir, dan mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi dengan ngobrol-ngobrol yang lebih banyak lagi dengan waktu yang lebih panjang. Oke, terima kasih semuanya, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.